bal wa bil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi jidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Aktifkan suaranya, Ustazah mau dengar. Siapa yang jawab? Halo? Aktifkan suaranya, Ustazah mau dengar siapa yang menjawab. Fahri? Raihan, minggu lalu kita belajar tentang apa? Raihan? Minggu lalu belajar tentang apa? Salam. Ada yang masih ingat? Ya udah, kita lanjutkan, buka halaman 133. Sudah? Kita bersama-sama membaca Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3, Quran surah An-Nahl ayat 97 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Aktifkan suaranya, kita sama-sama membaca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Selanjutnya, Quran surah An-Nahl ayat 97. Suara Ustazah jelas? Ya. Selanjutnya Quran surah An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila saliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Selanjutnya Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zain. Inna ba'da janni ismu wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'da
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Ada yang tahu apa kandungan Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3? Apalagi? Quran surah Al-Asr. Kandungannya adalah Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini berisi tentang peringatan kepada kita agar kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Yang kedua, Quran surah An-Nahl ayat 97, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya adalah Allah memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu si kaya ataupun si miskin. Apabila mereka mau beriman dan beramal soleh kepada siapapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya, dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bernilai lebih tinggi daripada apa yang mereka kerjakan atau apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hamba-hambanya atau melarang umatnya yang beriman untuk berprasangka buruk atau mencurigai orang lain dan menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak benar. Dalam surah ini juga Allah melarang kita untuk mencari keburukan orang lain dan dilarang untuk menggunjing atau menggibah orang lain. Gibah itu diibaratkan kita memakan bangkai atau daging saudara kita sendiri. Dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertakwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubat dan pintu kasih sayang untuk hambanya yang mau bertaubat dan bertakwa kepadanya. Yang keempat, hadis amal soleh. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang suka mengucapkan kata kotor atau sengaja mengucapkan kata kotor. Bahkan beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Maksudnya adalah kita tidak boleh berkata kotor karena dengan perkataan kotor tersebut itu bisa menyakiti hati orang lain dengan perkataan yang kita ucapkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk melakukan perbuatan terpuji atau akhlak mulia. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan isyarat bahwa yang terbaik di antara orang-orang mukmin adalah orang yang terbaik akhlaknya. Selanjutnya, hadis berbaik sangka dari Abi Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sifat berprasangka karena sifat berprasangka itu adalah sedusta-dusta pembicaraan, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan, memata-matai, janganlah kamu saling mendengki, janganlah kamu berbelakang membelakangi, dan janganlah kamu saling membenci, dan hendaklah kamu semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kan tadi sudah Ustazah jelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melarang kita berburuk sangka atau mencurigai orang lain ataupun memata-matai orang lain. Karena prasangka buruk akan menyebabkan kesalahpahaman antara kita dan orang lain. Sedangkan pentingnya berprasangka baik adalah ini bisa menjalin hubungan persaudaraan atau persahabatan menjadi lebih baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Ustazah melanjutkan penjelasan tentang berakhlak mulia atau beramal soleh. Ya, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan pengertian beramal soleh. Ada yang tahu apa itu beramal soleh? Ada yang tahu? Iya, Ustazah akan menambahkan amal soleh yaitu suatu perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan perbuatan amal soleh itu dilaksanakan sesuai dengan syariat dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap amal soleh itu harus didasari niat yang suci dan ikhlas. Jangan sampai kita yang akan melakukan amal soleh memiliki nilai yang salah. Misalnya ingin mengharapkan kedudukan, ingin mengharapkan pujian dari orang lain. Itu tidak boleh. Amal soleh tersebut termasuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal soleh maka akan terciptanya kehidupan yang tentram dan bahagia. Dalam amal soleh ini ada 3 macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Contohnya, sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban kita terhadap sesama manusia. Contohnya, memberikan senyuman kepada orang di sekitar kita, bertutur kata yang baik, dan bersikap ramah.
Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Contoh amal soleh, ada yang bisa bantu ustazah? Apa saja contoh amal soleh tersebut? Ada yang, iya, contoh amal soleh. Iya, bisa. Ya, contohnya. Sholat, zakat, melaksanakan perintah-perintah Allah. Contohnya, iya, lagi. Iya. Selanjutnya, adapun manfaat beramal soleh ada 4 macam. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dihapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Yang keempat, diberi kehidupan yang baik dan layak. Selanjutnya, berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnudzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki seseorang. Lawan dari kata husnudzon adalah suudzon atau berburuk sangka. Berburuk sangka merupakan perilaku tercela yang mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Berbaik sangka ataupun berburuk sangka itu datangnya dari kita sendiri. Melalui perilaku bisa berwujud perkataan dan perbuatan. Macam-macam berbaik sangka ada 3. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar menghadapi cobaannya. Mengapa kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya. Contohnya, seperti diberikan kesehatan, makanan-makanan yang nikmat. Maka sudah seharusnya kita sebagai manusia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa kita harus bersabar atas semua cobaannya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertujuan untuk menyakiti hamba-hambanya, melainkan untuk menguji ketaatan, keimanan, dan kesabaran kita sebagai umatnya. Yang kedua, berbaik sangka pada diri kita sendiri. Maksudnya adalah jika kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri, maka kita akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Berbaik sangka ke sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berbaik sangka terhadap orang lain karena berbaik sangka tersebut akan menumbuhkan keharmonisan dan kehidupan bermasyarakat. Manfaat berbaik sangka ada 4. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Yang kedua, membentuk pribadi yang tangguh. Yang ketiga, hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Yang keempat, yakin bahwa terdapat hikmah di balik
segala penderitaan dan kegagalan yang pernah kita alami. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Dosa kita gitu. Menghapus dosa kita. Ya, sama-sama. Ya, karena kan kalau kita bersabar menghadapi segala cobaan kan itu bisa. Tunggu. Tunggu sebentar ya. Ya, Ustadz. Hari ini hari terakhir Ustazah ngajar di kelas kalian. Ustazah banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi. Dan terima kasih juga untuk Ustadz Rusiman karena sudah membimbing selama 4 minggu ini. Ustazah minta kepada kalian jangan lupa belajar. Jangan lupa pelajari kembali materi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa cuci tangan sebelum beraktivitas. Jangan lupa juga pelajari materi selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.